wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Zivia Math. Nah, pada bab pertama di semester 2 ini, kita akan belajar materi fungsi lanjutan dan grafiknya. Fungsi lanjutan dan grafiknya merupakan materi matematika wajib kelas 10 di semester 2. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah fungsi linier. Yang kedua adalah fungsi kuadrat. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu fungsi linier. Fungsi linier merupakan suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 1, atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Bentuk umum dari suatu fungsi linier adalah f memetakan x, di mana ax plus b, atau bisa juga kita tulis f x sama dengan ax plus b, atau kita bisa tulis juga y sama dengan ax plus b dengan A dan B adalah bilangan real. Contoh dari fungsi linier. Yang pertama, fx sama dengan 2x plus 2. Nah, ini dikatakan fungsi linier karena variabelnya 1, yaitu x, dan pangkat tertingginya berpangkat 1. Ini merupakan fungsi linier. Contoh yang kedua, fx sama dengan 1 min 3x. Contoh yang ketiga, fx sama dengan 4x. Nah, ini juga merupakan fungsi linier ya, karena variabelnya 1 dan pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian, fx sama dengan setengah x min 4. Ini pangkat tertingginya berpangkat 1. Maka ini merupakan contoh dari fungsi linier. Oke, bagaimana cara menggambar grafik fungsi linier? Ya, grafik fungsi linier sendiri nanti subbabnya kita bedakan menjadi yang pertama menggambar grafik fungsi linier. Langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi linier yang pertama adalah menentukan dua titik yang dilalui oleh grafik. Pada semester 1 kemarin sudah pernah kita bahas ya. Kemudian, kita tentukan titik ujung grafik. Nah, titik ujung grafik itu dibedakan berdasarkan daerah asalnya atau ditentukan oleh daerah asalnya ya. Yang pertama, jika daerah asalnya anggota bilangan real atau dari tak hingga sampai negatif tak hingga sampai positif tak hingga, maka gambar grafiknya di ujung-ujungnya kita berikan tanda panah seperti ini. Nah, jika daerah asalnya X kurang dari A, untuk X anggota bilangan real, atau dengan kata lain, di antara negatif tak hingga sampai A, berarti gambar grafiknya kita bisa tuliskan ujung kirinya berupa tanda panah, ujung kanannya berupa titik batasnya, tetapi karena di sini kurang dari, jadi titik batasnya adalah bulat tidak berlubang. Bulat berlubang. Nah, jika X kurang dari sama dengan A, untuk X anggota bilangan real, atau dari batasannya dari negatif tak hingga sampai A, maka kita bisa gambarkan grafiknya, ujung kirinya kita beri tanda panah karena negatif tak hingga, ujung kanannya kita beri bulatan atau dengan lingkaran tidak berlubang atau bulat penuh. Nah, seperti ini ya, silakan kalian amati baik-baik. Langkah yang ketiga yaitu gambarlah grafik fungsi linier dengan menghubungkan kedua titik dengan garis. Nah, kita perhatikan contoh berikut ya jika kalian belum memahaminya. Contoh soalnya, gambarlah grafik fungsi linier berikut. Untuk A sama Y sama dengan fx sama dengan
2x plus 4 dengan daerah asal x sedemikian hingga negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 1 untuk x anggota bilangan real. Untuk contoh yang kedua, y sama dengan gx sama dengan negatif setengah x min 2 dengan daerah asal x sedemikian hingga x kurang dari sama dengan 2 untuk x anggota bilangan real. Kemudian jika sudah diketahui dua titik ini, kita gambarkan ke dalam bidang kartesius titik-titiknya. Negatif 3, negatif 2, maka titiknya berada di sebelah sini. Kemudian 1, negatif 6, maka dia berada di sebelah sini. Ya. Kemudian menentukan bentuk titik ujung grafik. Kita lihat di sini. Karena perhatikan kurang dari sama dengan, maka titik di sini berupa bulat penuh atau bulat tidak berlubang. Ya. Kemudian negatif 1,6 berada di sebelah sini. Karena di sini kurang dari, maka bulatnya adalah bulat berlubang atau bulat kosong seperti ini. Kemudian gambar grafik fungsi linier dengan menghubungkan kedua titik dengan garis. Nah, titik ini kita hubungkan dengan garis. Jadi ini merupakan gambar dari grafik fungsi linier y sama dengan fx 2x plus 4 dengan daerah asalnya negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 1. Jadi di sini daerahnya. Paham ya? Oke, untuk contoh yang kedua, grafik fungsi linier y sama dengan g x sama dengan negatif setengah x min 2 dengan daerah asalnya x sedemikian hingga x kurang dari sama dengan 2 untuk x anggota bilangan real. Nah, langkah yang pertama sama. Kita tentukan dua titik yang dilalui grafik. Jadi kita buat tabel terlebih dahulu ya. Karena di sini ujung kanannya adalah 2. Nah, kita tuliskan 2 di sini. Kemudian satu titik kan kita tidak tahu. Karena di sini x-nya kurang dari sama dengan 2, berarti x-nya itu paling tinggi 2. Jadi kita ambil titik selain angka 2 yang berada di sebelah kirinya. Jadi kita ambil titik 0, boleh. Kemudian 2 kita masukkan ke sini, negatif setengah dikali 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jika 0 kita masukkan ke sini, hasilnya adalah negatif setengah dikali 0, 0, dikurangi 2, negatif 2. Jadi titiknya adalah 0, negatif 2 dan 2, negatif 3. Oke, setelah ini kita gambar ke dalam bidang kartesius. Nah, 0, negatif 2 berarti titiknya nanti di sebelah sini ya. Kemudian 2, negatif 3. Nah, jadi titiknya sebelah sini. Kemudian kita tentukan titik ujung grafik. Karena di sini kurang dari sama dengan, berarti titik ujung grafik di sini berarti tandanya adalah bulat tidak berlubang atau bulat penuh ya. Kemudian gambar grafik dengan fungsi linear dengan menghubungkan kedua titik dengan garisnya. Nah, ini kita hubungkan titiknya. Ingat, ujung kanan di sini adalah bulatnya bulat penuh atau bulat tidak berlubang. Kemudian kita tarik garis lurus ke sana. Jadi ini tidak berhenti di sini ya. Kan di sini kurang dari sama dengan 2, berarti kita tarik garis lurus ke sana, kita beri tanda panah. Nah, ini artinya adalah daerah asalnya kurang dari negatif 2 ujung kanan, kemudian ujung kirinya dia tak terhingga. Oke, paham ya?
grafik fungsi linear yang kedua atau bagian kedua adalah menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi linear. Nah, di sini sudah saya berikan dua buah grafik. Grafik yang berwarna hijau atau F1, di mana Y sama dengan F1X sama dengan X plus 4, ini fungsinya. Kemudian grafik yang kedua, grafik yang berwarna merah, di mana Y sama dengan F2X sama dengan negatif X plus 3. Nah, langkah pertama kita menentukan daerah asalnya terlebih dahulu ya. Kita buat tabel seperti ini boleh. Nah, dari grafik yang berwarna hijau, cara menentukan daerah asal yang pertama, kita tentukan titik ujung terlebih dahulu. Ujung apa? Titik ujungnya di sini titiknya berapa sih? Negatif 7, negatif 3. Dan 2,6 ya. Negatif 7, negatif 3 di sini adalah bulatnya bulat tidak berlubang atau bulat penuh. Kemudian 2, negatif 6 di sini bulatnya bulat berlubang. Kemudian kita tentukan nilai X paling kiri. Jadi untuk daerah asal kita perhatikan sumbu X-nya ya. Nilai X paling kiri adalah negatif 7. Kemudian nilai X paling kanan adalah 2. Nah, sehingga batas-batasnya adalah X-nya itu di antara ujung paling kiri dan ujung paling kanan. Atau X-nya di antara negatif 7 dan 2. Kemudian kita perhatikan, karena negatif 7 itu bulatnya tidak berlubang, atau bulat penuh berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kemudian 2 di sini bulatnya bulat berlubang, berarti kurang dari saja. Sehingga kita bisa tuliskan daerah asalnya X sedemikian hingga negatif 7 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 untuk X anggota bilangan real. Oke, mudah bukan? Oke, untuk contoh yang kedua, di mana grafik Y sama dengan F2X sama dengan negatif X plus 3. Kita menentukan daerah asalnya. Sama ya. Kita perhatikan ujungnya. Di sini ujungnya cuma satu saja. 7, negatif 4 dengan bulat berlubang. Kemudian yang sebelah kiri tidak ada ujungnya. Nah, nilai X sebelah kiri, karena di sini tandanya anak panah, berarti dia tidak berujung ya, atau kita bisa tulis negatif tak hingga. Ini artinya itu dia masih bisa digambarkan lurus ke kiri sebelah sana. Kemudian nilai X paling kanan itu berada di angka 7. Sehingga batasannya adalah negatif tak hingga sampai 7. Negatif tak hingga sampai 7. Karena di sini bulatnya bulat berlubang, berarti kurang dari saja. Atau bisa kita tuliskan X kurang dari 7. Oke. Ini yang lebih ringkas. Sehingga X sedemikian hingga X kurang dari 7 untuk X anggota bilangan real. Oke, paham ya? Nah, masih sama, tapi sekarang kita menentukan daerah hasil. Fungsinya masih sama ya. Sama, kita tentukan titik ujung dari keduanya. Tapi sekarang kita perhatikan nilai Y yang paling bawah. Untuk daerah hasil yang kita perhatikan adalah nilai Y-nya. Nilai Y paling bawah adalah negatif 3. Kemudian nilai Y paling atas adalah 6, benar. Sehingga batasannya adalah Y-nya itu di antara negatif 3 sampai 6. Karena negatif 3 di sini bulat tidak berlubang, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Karena 6 di sini bulatnya bulat berlubang, berarti tandanya kurang dari saja. Sehingga daerah hasilnya adalah Y sedemikian hingga negatif 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari 6 untuk Y anggota bilangan real. Jadi seperti ini ya. Perhatikan sumbu Y-nya. Kemudian untuk
negatif X plus 3, kita perhatikan titik ujungnya cuma satu, yaitu 7,-4 dengan bulat berlubang. Maka nilai paling bawah adalah negatif 4. Kemudian nilai Y paling atas, karena di sini diberi tanda panah berarti masih ke sana terus ya. Kita bisa simpulkan dengan tak terhingga karena kita tidak tahu batasannya. Jadi batas nilai Y adalah negatif 4 sampai tak hingga, atau bisa kita tuliskan negatif 4 kurang dari Y kurang dari tak terhingga, atau bisa juga kita tuliskan Y lebih besar dari negatif 4. Y lebih besar dari negatif 4 dengan daerah hasilnya berarti Y sedemikian hingga Y lebih besar dari negatif 4 untuk Y anggota bilangan real. Oke, silahkan dipahami baik-baik ya. Bagian yang ketiga, masih materi grafik fungsi linear, adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Oke, saya berikan di sini dua buah grafik yang sama, ada grafik warna hijau dan grafik warna merah. Kita tentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Titik potong dengan grafik sumbu X adalah, ada grafik yang pertama, negatif 4,0. Jadi perhatikan sebelah sini ya. Kemudian absisnya berapa? Absis itu X. Absisnya negatif 4, ordinatnya adalah 0. Jadi istilah lain dari sumbu X adalah absis, ordinat itu adalah Y. Nah, untuk grafik yang berwarna merah, di sini titik potong dengan sumbu X-nya adalah 3,0 dengan absisnya 3 dan ordinatnya adalah 0. Maka titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,-4 dengan absisnya adalah 0 dan ordinatnya adalah 4. Kemudian, untuk grafik yang berwarna merah, titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,3 dengan absisnya adalah 0 dan ordinatnya adalah 3. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan? Grafik fungsi linear akan memotong sumbu X jika nilai Y-nya adalah 0. Kemudian, grafik fungsi linear memotong sumbu Y akan memotong sumbu Y jika syaratnya X-nya yang 0. Seperti itu ya. Belajar asik matematika bersama kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ya. Kemudian subscribe dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.